Halo, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas mengenai strategi Human Research atau Human Research Management as Business Partner. Sebelumnya udah pada tahu belum sih pengertian dari HRM, strategi HRM, dan HRBP? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada strategi nih. Secara bahasa, strategi memiliki arti berkaitan dengan identifikasi tujuan dan kepentingan jangka panjang atau keseluruhan dan cara untuk mencapainya. Dirancang atau direncanakan untuk melayani tujuan tertentu, umumnya dianggap sebagai seseorang yang dapat menawarkan rekomendasi, membuat keputusan, dan melaksanakan tujuan. Selanjutnya ada Human Resource Management atau yang biasa disebut sebagai sumber daya manusia. HRM biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur para pekerja dan hubungan organisasi dengan karyawannya. Dapat disimpulkan bahwa HRM ini sebagai suatu proses mempekerjakan seseorang, melatih, memberi kompensasi, mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pekerja, dan mengembangkan strategi untuk mempertahankan para pekerjanya. Lalu ada strategi Human Resource Management. Strategi Human Resource Management adalah suatu proses proaktif mengelola karyawan dalam suatu organisasi yang mencakup komponen human resource standar seperti menarik, mengembangkan, menghargai, dan mempertahankan karyawan dan membawa mereka selangkah lebih maju dengan mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan departemen lain dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Sangat penting untuk menganalisis tujuan dan kebutuhan di seluruh organisasi termasuk semua departemen dan menciptakan strategi untuk mengelola karyawan yang selaras dengan keseluruhan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi tertentu. Strategi Human Resource Management juga memiliki tujuan akhir yaitu memastikan peluang keberhasilan organisasi yang lebih tinggi. Kira-kira apa ya pengertian dari HRBP? HRBP atau Human Resource Business Partner merupakan konsultan yang bekerja di sumber daya manusia, membangun hubungan dan menyediakan sumber daya di departemen di seluruh organisasi. Fungsi dari HRBP itu sendiri adalah untuk memastikan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia di seluruh organisasi sesuai dengan kebutuhan, tujuan organisasi, sasaran, dan pimpinan puncaknya. Dalam 20 tahun terakhir, banyak yang telah berubah di dunia teknologi, dan banyak yang telah berubah dalam dunia human research. Konsep business partner telah berkembang dari peran dan hasil menjadi logika tentang bagaimana human research memberikan nilai kepada karyawan, organisasi, pelanggan, investor, dan komunitas melalui bakat individu, kepemimpinan di seluruh organisasi, dan kemampuan organisasi. Dave Arish menjelaskan adanya evolusi mengenai human resource sebagai business partner. Yang pertama ada HR value added, nilai apa yang diberikan oleh HR kepada suatu organisasi. Jenis nilai HR telah berkembang dari efisiensi untuk keunggulan fungsional menjadi HR strategis untuk luar dan dalam. Yang kedua ada HR konteks. Apa faktor kontekstual yang membentuk sentralitas bisnis HR? HR bukan tentang HR, tapi bisnis. Bisnis membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Yang ketiga ada HR stakeholders. Siapa yang dilayani oleh HR? Siapa pelanggan HR? Pemangku kepentingan HR telah berevolusi dari internal ke eksternal. Yang keempat ada HR outcome pada bagian talent. Bagaimana HR dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pengalaman karyawan, meningkatkan bakat melalui kompetensi, komitmen, dan kontribusi. Yang kelima ada HR outcome pada bagian organisasi. Mengenai bagaimana HR dapat membantu membangun kompetensi organisasi yang lebih kompetitif lagi. Yang keenam ada HR outcome pada bagian leadership, yaitu memahami kepemimpinan telah berkembang. Yang ketujuh ada HR strategi. Fungsi HR membutuhkan strategi yang menjawab 3 pertanyaan, yaitu siapa kita, apa yang kami berikan, dan mengapa kita ada. Yang kedelapan ada HR organisasi. Organisasi HR harus sesuai dengan strategi dan organisasi bisnis. Yang kesembilan ada HR praktis. Sejumlah praktik XDM ada di sekitar orang, kinerja informasi, dan pekerjaan. Yang ke-10 ada HR kompetensis. HR profesional telah meningkatkan kompetensi mereka selama jangka waktu ini. Bukan hanya tentang mengenai bagaimana kompetensi, tetapi mencocokkan kompetensi dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada HR teknologi. HR dapat menggunakan teknologi untuk memanfaatkan informasi digital. Lalu ada HR information or analytic. Analisis HR adalah mengakses dan menggunakan informasi untuk meningkatkan penciptaan nilai SDM. Yang terakhir ada HR work style. Sementara struktur HR penting dalam menetapkan peran dan akuntabilitas, HR profesional perlu membangun hubungan satu sama lain di dalam dan di luar orang-orang HR. Model Arish adalah model human research yang dikembangkan oleh David Arish pada tahun 1995. Model ini adalah tata letak matriks untuk menampilkan manajemen perubahan perencanaan strategis dan proses biasa lainnya. Model HRM ini telah banyak digunakan dalam organisasi dengan prosedur yang kompleks dan tenaga kerja yang lebih besar. Ini juga telah menjadi sistem HRM standar untuk secara efektif menerapkan prosedur manajemen. Model ini bertujuan untuk mengatur fungsi sumber daya manusia menjadi 4 segmen terkotak-kotak. Keempat model atau peran tersebut adalah yang pertama strategi partner.
yaitu saluran yang digunakan sebagian besar anggota internal organisasi untuk berkomunikasi dengan Departemen Human Research. Strategi partner berfokus pada penyelarasan kegiatan dan inisiatif HR dengan strategi bisnis global. Yang kedua ada administrative expert, yaitu menciptakan proses HR yang efektif dan efisien. Mereka bertugas dengan tanggung jawab mengembangkan proses yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu bisnis hemat biaya, khususnya peran administrative expert telah berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada change agent. Change agent adalah tentang mendukung perubahan dan transisi bisnis yang berfokus pada sumber daya manusia dalam organisasi. Misalnya, ketika sebuah organisasi memperluas, mengembangkan, atau mengubah tujuan dan sasarannya, change agent adalah peran HR yang mengkomunikasikan perubahan organisasi ini secara internal. Yang terakhir ada employee champion. Employee champion adalah peran penting lain dari HR. Para HR profesional ini bertugas menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berkomitmen dengan fokus yang kuat pada peningkatan kontribusi modal manusia. Sekiranya itu saja penjelasan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.